Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran ketiga dengan muatan IPS dan PPKN. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama kita akan membahas muatan IPS. Nah, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia awalnya itu disambut dengan baik. Nah, namun perlakuan bangsa asing yang semena-mena dan juga semaunya sendiri membuat rakyat Indonesia akhirnya melakukan perlawanan. Perlawanan yang pertama dilakukan terhadap bangsa Portugis. Bangsa Portugis datang ke Indonesia itu di Malaka dan juga di Maluku. Semenjak datang di Malaka, bangsa Portugis ingin selalu menguasai perdagangan. Perlawanan rakyat Aceh terjadi sejak Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511. Perlawanan tersebut antara lain Sultan Ali Mughayat Shah yang berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Kemudian ada Sultan Alauddin Riayat Shah yang berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Dan juga ada Sultan Iskandar Muda yang merupakan yang paling gigih dalam melawan Portugis. Namun, perang ini berakhir setelah pelabuhan Malaka jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641. Kemudian selain di Malaka, Portugis juga datang ke Maluku. Nah, pada awalnya Portugis diterima dengan baik. Namun, lama-kelamaan rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis itu serakah, ikut campur dalam urusan pemerintahan. Rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis, hingga Portugis terdesak. Namun, Portugis melakukan tindakan yang licik, yaitu dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun akhirnya ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Bahabulo, yaitu putra dari Sultan Hairun. Pada tahun 1575, Sultan Bahabulo bersama rakyat berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Kemudian, selain terhadap bangsa Portugis, perlawanan juga terjadi terhadap bangsa Belanda. Berikut ini adalah beberapa tokoh yang mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lainnya. Ini hanya beberapa saja. Di sini dari Sumatera ada salah satu tokoh yang melakukan perlawanan, ada Sisingamangaraja, yaitu dari Sumatera Utara. Kemudian dari Jawa di sini perlawanan juga dilakukan oleh tokoh yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten dan juga oleh Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Kemudian perlawanan juga dilakukan oleh Sultan Hasanuddin dari Makassar. Di Kalimantan perlawanan juga dilakukan oleh Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di Maluku perlawanan terjadi oleh Patimura. Dan di Papua ini dilakukan oleh Silas Papare. Yang pertama adalah perlawanan dari Sisingamangaraja 12. Di sini yang memimpin adalah Sisingamangaraja sendiri. Daerah terjadinya yaitu di Tapanuli, Sumatera Utara. Perang ini terjadi karena Sisingamangaraja 12 sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda di wilayah Batak. Beliau takut agama leluhur akan tergantikan oleh agama yang disebarkan oleh misionaris. Dan juga kebijakan Belanda yang membuat rakyat mengalami penderitaan yang hebat. Banyak dari petani di Batak yang kehilangan tanah dan juga pekerjaannya. Di akhir perlawanan, Sisingamangaraja mengalami kekalahan karena taktik licik yang dilakukan oleh Belanda dengan upaya menangkap istri dan anak dari Sisingamangaraja. Sisingamangaraja sendiri meninggal dalam perlawanan terakhirnya di Aik Sibulbulon atau di daerah Dairi karena tertembak
timah panas tepat di dadanya. Perlawanan yang berikutnya yaitu dari Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini perlawanan rakyat Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Alasan perlawanannya yaitu keinginan Belanda yang ingin sekali menguasai Banten. Mengapa? Karena Banten terletak sangat strategis, yaitu sebagai bandar perdagangan internasional. Di sini, Belanda atau VOC menggunakan taktik adu domba antara Sultan Ageng Tirtayasa dan juga anaknya, yaitu Sultan Haji. VOC menghasut Sultan Haji agar merebut kekuasaan dari ayahnya. Tahun 1683, Sultan Ageng berhasil ditangkap oleh VOC dengan tipu muslihat. Sultan Ageng ditawan di Batavia dan wafat pada tahun 1692. Dan ini adalah gambar dari tokohnya. Yang atas ini adalah Sisingamangaraja 12 dan yang bawah ini adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Perlawanan yang berikutnya juga dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Perlawanan dari Pangeran Diponegoro ini terjadi di Yogyakarta. Alasan perlawanannya yaitu Belanda ikut campur urusan keraton Yogyakarta. Bahkan untuk mengganti raja saja dan juga urusan pemerintahan harus izin kepada Belanda. Belanda juga melakukan pemasangan patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Ini membuat Pangeran Diponegoro menjadi marah. Militer pemerintah kolonial Hindia Belanda ini sangat kewalahan untuk mengatasi perang gerilya. Perang gerilya itu adalah perang yang berpindah-pindah tempat dalam waktu singkat dan mendadak. Perang gerilya ini dilakukan oleh Pangeran Diponegoro dan Belanda sangat kewalahan dengan taktik dari Pangeran Diponegoro ini. Pada akhir perlawanannya, Pangeran Diponegoro itu ditangkap dengan tipu muslihat juga pada tahun 1830. Kemudian, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado lalu dipindah ke Makassar. Kemudian ada perlawanan dari rakyat Makassar. Perlawanan rakyat Makassar dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Peristiwa ini terjadi karena adanya persaingan dagang antara Goa dan perusahaan dagang Belanda yaitu VOC. Sultan Hasanuddin mempersiapkan benteng pertahanan di sepanjang pantai, serta melakukan kerjasama dengan beberapa sekutu Goa. Sultan Hasanuddin ini terkenal dengan julukannya, yaitu Sang Ayam Jantan dari Timur, karena beliau sangat gagah berani dalam melawan Belanda. Nah, di sini VOC juga mengadu domba antara Sultan Hasanuddin dengan Aru Palaka. Pada akhir perlawanan, Sultan Hasanuddin mengalami kegagalan dan terpaksa mengikuti perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Nah, ini adalah gambar dari Pangeran Diponegoro dan ini adalah gambar dari Sultan Hasanuddin. Berikutnya ada Perang Banjar. Pemimpin dari Perang Banjar adalah Pangeran Antasari. Daerah terjadinya adalah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penyebab perlawanan adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan ikut campur urusan kerajaan. Pangeran Antasari bersama 300 prajurit menyerang tambang batu bara serta perumahan milik Belanda yang ada di sekitarnya dengan cara dibakar dan melakukan penyerangan ke perkebunan milik Belanda. Perang Banjar ini mulai meredup ketika Pangeran Antasari mengidap penyakit paru-paru dan juga cacar. Pangeran Antasari meninggal pada Oktober 1862 dan menitipkan pesan pada pengikutnya untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Berikutnya juga ada perlawanan dari rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Kapitan Patimura. Alasannya di sini adalah penolakan masyarakat Pulau Ambon yang dipimpin oleh Patimura atas kembalinya Belanda sebagai penguasa kolonial. Belanda juga tidak mau membayar hasil bumi rakyat Maluku. Patimura melakukan perlawanan dengan menyerang benteng Jurstad yang berhasil merebutnya. Belanda yang marah karena benteng tersebut direbut akhirnya menyerang balik dan Belanda berhasil mengambil kembali benteng tersebut. Di akhir perlawanan, Patimura berhasil ditangkap dan dihukum gantung.
Nah, ini adalah gambar dari Pangeran Antasari, dan ini adalah gambar dari Kapitan Patimura. Perlawanan juga terjadi di Papua, dipimpin oleh Silas Papare. Alasan perlawanannya yaitu Irian Barat dalam masa penjajahan dan penguasaan Belanda. Bentuk perlawanannya yaitu berupaya untuk mempengaruhi batalion Papua guna melakukan pemberontakan memerangi penjajahan Belanda. Hasil perlawanannya berhasil. Pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat resmi bergabung dan menjadi wilayah Indonesia. Ini adalah gambar dari Silas Papare. Negara kita ini sangat luas wilayahnya, dan juga beragam pula sosial budayanya. Seandainya setiap daerah, suku, dan golongan bersatu melawan penjajah sejak dahulu kala, pastilah Indonesia sudah dapat merdeka dan sudah dapat mengusir penjajah sejak dulu kala. Nah, sekarang kita akan masuk pada muatan PPKN. Indonesia memiliki banyak keragaman. Nah, apa saja ya keragaman yang ada di Indonesia? Keragaman yang ada di Indonesia yang pertama adalah keragaman suku. Nah, keragaman suku ini yaitu ada beberapa suku yang ada di Indonesia. Contohnya di Sumatera ada suku Batak, Minang, Melayu, kemudian di Pulau Jawa ada suku Jawa, Betawi, Sunda, Baduy, Tengger, kemudian di Kalimantan ada suku Banjar dan suku Dayak, di Sulawesi ada suku Bugis dan Makassar, kemudian di Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali, suku Sasak, di Ambon ada suku Ambon, dan juga di Papua ada suku Dani dan Asmat. Nah, sekarang kita ingat kembali di sini ada peta suku bangsa yang ada di Indonesia. Kalian lihat di sini ada beragam sekali suku yang ada di Indonesia ya, mulai dari Sabang hingga Merauke. Ya, bisa kalian lihat di sini begitu beragam dan begitu banyaknya suku yang ada di Indonesia. Keragaman yang berikutnya adalah keragaman ras. Masyarakat Indonesia merupakan keturunan dari beberapa ras, di antaranya ras Melayu-Mongoloid, ras Wedoid, ras Negroid, dan juga ras Papua Melanezoid. Kemudian, keragaman agama. Di Indonesia memiliki beberapa agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, ada keragaman perbedaan kondisi geografis. Nah, perbedaan kondisi geografis ini juga berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian. Contohnya, ada yang bermata pencaharian di bidang perikanan, ada yang di bidang pertanian, kehutanan, dan juga perdagangan. Jadi, ini adalah beberapa keragaman yang ada di Indonesia. Kita harus bersyukur atas keberagaman sosial budaya bangsa kita. Keberagaman tersebut merupakan ciri khas bangsa kita dan menjadi identitas bangsa yang membedakan Indonesia dengan negara-negara lainnya. Jadi, kalian harus bangga menjadi orang Indonesia. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.